Perkenalkan, nama saya Giri Murado Alfonsus Sirait, NIM 72031410116, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Kemukakan secara jelas pentingnya suatu perencanaan dalam pembangunan dan kemukakan juga secara jelas kegiatan-kegiatan dalam suatu perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting, sebab dengan perencanaan kita dapat membaca dan merencanakan mau dibawa kemana daerah ke depannya. Tentunya dengan tetap melihat potensi dan sumber daya yang ada. Kegiatan-kegiatan dalam suatu perencanaan ada perencanaan dan strategi pencapaian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, data, dan pengelolaan data menjadi informasi. Baiklah, kita langsung masuk ke soal yang kedua. Coba Anda jelaskan tahapan penyusunan rencana pembangunan di Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Uraikan lembaga-lembaga yang berperan dan terkait dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut. Tahapan penyusunan rencana pembangunan di Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian, pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Yang dimana lembaga-lembaga yang berperan dan terkait dalam penyusunan rencana pembangunan tersebut yaitu yang pertama ada Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, Presiden dibantu oleh Menteri. Yang ketiga, pimpinan kementerian atau lembaga menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Yang keempat, gubernur selaku wakil pemerintah pusat mengkoordinasikan perencanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan tahap-tahap dalam proses perencanaan pembangunan? Uraikan dengan disertai contoh. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya memiliki 4 tahapan, yakni tahap yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, di mana pada tahap ini perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Selanjutnya, tahap yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Pada tahap ini, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Selanjutnya, tahap yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif yang terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 4. Terdapat 3 macam model perencanaan, yaitu optimasi, konsistensi, dan simulasi. Mengapa, kapan, dan bagaimana penggunaan ketiga model tersebut? Apa keunggulan dan kekurangan ketiga model tersebut? Jelaskan dengan contoh masing-masing model tersebut. Secara garis besar, ada 3 kelompok model perencanaan, yakni konsistensi, optimisasi, dan simulasi. Model konsistensi terbentuk oleh sederetan persamaan simultan. Beberapa tujuan penggunaan diupayakan untuk mencapai konsisten dengan karakteristik utama berorientasi ke sisi permintaan. Model optimisasi menekankan pencapaian optimum dari suatu tujuan akibat kendala-kendala atau keterbatasan sumber daya. Alat analisis populer dalam model optimisasi adalah pemrograman linear atau linear programming. Model simulasi berorientasi ke suatu percobaan terhadap sistem ekonomi yang dirumuskan melalui model. Pada kenyataannya, tidak satupun model yang menyajikan hasil terbaik. Modifikasi dan penggabungan sering dilakukan dan disesuaikan dengan kadar serta karakteristik ekonomi. Demikian video saya hari ini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.